malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 6. Wa qala, berfirman ta'ala, siapa Allah ta'ala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau radduhu, andai saja mengembalikan siapa orang-orang munafik pada perkara itu yang dimaksud adalah urusan rasa takut, urusan rasa keamanan, ila rasuli, kepada utusannya Allah, wa ila ulil amri, dan kepada para ahli fikih, pada ulama, minhum, di antara mereka, la alimahu, niscaya tahu, pada perkara, alladzina, siapa orang banyak, yastambitunahu, yang menggali, siapa alladzina pada perkara, minhum, dari mereka, ruta, dikembalikan hukmuhu, apa hukumnya, amr fil waqa'i, pada beberapa kejadian, ila istimbatihim, pada penggaliannya ulama, wa ulhiqa, dan disamakan, diilhaqkan, rutbatuhum, apa kedudukannya ulama, birutbatil anbiya'i, dengan kedudukannya para nabi, fi kasfi hukmillahi, dalam menyingkap hukumnya Allah. Pada firman Allah Ta'ala dalam ayat walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, rudda hukmuhu fil waqa'i ila istinbatihim wa ulhiqa rutbatuhum birutbatil anbiya'i fi kasfi hukmillah. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika dia mengalami rasa takut atau rasa aman, ternyata mereka ini menyebarluaskan, tidak menyembunyikan. Andai saja urusan keamanan, urusan rasa takut itu dikembalikan kepada utusannya Allah, dipasrahkan kepada Rasulullah, dipasrahkan kepada para ulama, maka apa yang terjadi? La alimahu, niscaya mengetahui pada hakikatal amri, mengerti pada perkara itu. Siapa yang mengerti? Alladzina yastanbitunahu minhu, orang-orang yang menggali pada perkara itu, para cendekiawan yang bisa memahami urusan hal itu. Ini juga menjadi motivasi kepada kita. Kalau misalnya kita ini dalam satu perkara tidak paham, tanya kepada ahlinya, tanya kepada ulama, jangan sok tahu. Apalagi sok taunya kamu itu disebarluaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah fitnah, muncullah hoax, muncullah kesalahan, muncullah misunderstanding. Coba kita sampaikan itu kepada ulama, ulama yang tahu dengan urusan hal itu. Coba kita sampaikan kepada para pakar, para alim, maka tidak akan terjadi fitnah, tidak akan merusak pemahamannya umat manusia. Contoh konkret misalnya hari-hari ini dalam konteks negara kita banyak sekali fitnah, banyak sekali kabar-kabar miring yang menyudutkan si A, menyudutkan si B. Kenapa? Karena banyaknya komentar di media. Akhirnya dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab ini muncullah kesimpulan-kesimpulan yang tidak bisa dibenarkan, kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan realitanya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Pasrahkan kepada ulama, pasrahkan kepada pakarnya. Rudda hukmuhu fil waqa'i ila istinbatihim. Setiap kejadian peristiwa ini kembalikan hukumnya, kembalikan keputusannya kepada para ulama. Kembalikan kepada bagaimana ulama mengistimbat, menggali hukum terkait dengan perkara itu. Karena derajatnya ulama ini disamakan dengan derajatnya para nabi dalam mengurai hukumnya Allah. Kila, dan dikatakan fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala,
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, 'alaikum, kepada kalian semua, libasan, pada baju, yuwari, yang menutupi apa libas, sawatikum, pada beberapa keburukan kalian. Libas di sini maksudnya apa? Yakni al-ilma, maksudnya adalah ilmu. Warisha, dan risha, risha ini perhiasan. Apa maksudnya? Yakni al-yaqina, keyakinan. Walibasut taqwa, baju takwa. Apa baju takwa? Yakni al-haya'a, adalah rasa malu. Dalam firman yang lain, kita juga mendengar ada satu ayat Al-Quran. Bagaimana ayat Al-Quran? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum, katanya Allah, sungguh telah aku turunkan kepada kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah? Libasa. Libasa ini makna harfiahnya baju. Tapi yang dimaksud libasa di sini adalah ilmu. Ilmu, yuwari sawatikum. Ilmu ini menutupi keburukan-keburukan kalian. Orang kalau punya ilmu, maka sisi buruknya, sisi jahatnya, kebodohannya itu akan tertutupi dengan ilmunya. Karena dengan ilmu akhirnya dia tidak bodoh. Dengan ilmu dia tidak goblok, dia tidak jahat, dia tidak melakukan hal yang terlarang. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya penerangnya. Warisa, juga Allah Ta'ala menurunkan risha. Risha ini perhiasan. Apa itu? Keyakinan, kemantapan. Walibasut taqwa, dzalika khair. Libasut taqwa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu adalah rasa malu. Kalau manusia tidak punya rasa malu, waduh, cenderungnya adalah cenderung memalukan. Wa qala, berfirman azza wa jalla, siapa Allah azza wa jalla, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Walaqad ji'nahum, niscaya sungguh telah datang, membawa, hum, kepada mereka, bikitabin, dengan kitab, fassalna, yang menjelaskan siapa kita, hum, pada kitab, ala ilmin, atas ilmu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Niscaya sungguh aku membawakan mereka. Apa yang dibawa? Kitab yang bagaimana? Fassalnahu ala ilmin, yang kami menjelaskannya ala ilmin, atas dasar pengetahuan atau ilmu. Wa qala, berfirman Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, falanaqussanna alaihim bi'ilmin. Falanaqussanna, maka niscaya menceritakan siapa kita, alaihim, kepada mereka, orang-orang kafir, bi'ilmin, dengan ilmu. Wa qala, berfirman azza wa jalla, siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, bal huwa, justru balik, huwa, adapun Al-Quran, ayatun, adalah beberapa ayat, bayyinatun, yang jelas, fi suduril ladina, di dadanya orang-orang banyak utuh yang diberikan siapa alladzina al-ilma, pada ilmu. Dalam ayat yang tadi katanya Allah Ta'ala, niscaya kami akan menceritakan, kami akan mengkisahkan kepada orang-orang kafir biilmin, dengan ilmu. Kemudian lanjutan ayatnya, justru atau bahkan adapun Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang konkret, fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wa qala, berfirman Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqa, menciptakan siapa Allah, al-insana, pada manusia, 'allamahu, mengajarkan siapa Allahu pada al-insan, al-bayana, pada al-bayan, al-bayana, pada al-bayan. Al-bayan ini pembicaraan, tapi al-bayan itu lebih fasih daripada al-kalam. Wa innama dzukira,
Hanya saja disebutkan dzalika apa hal itu. Hal itu yang mana? Qauluhu ta'ala khalaqal insana 'allamahul bayan fi ma'radil imtinani, dalam penampakannya, dalam pamerannya, al-imtinani, tempat menghitung nikmatnya Allah. Ayat-ayat yang sudah kita maknai adalah dalil bagaimana keutamaan ilmu. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan banyak dalam ayat Al-Quran terkait dengan fadilatul ilmi. Nanti ada dalil fadilatul ilmi, ada dalil fadilatul ta'allum, ada dalil fadilatul ta'lim, baik dari sisi Al-Quran, dari sisi Al-Hadith, dari sisi Al-Athar. Sekarang kita masuk kepada dalil fadilatul ilmi, dalil keutamaannya ilmu yang dari hadis. Wa ammal akhbaru, adapun beberapa hadis, artinya dalil yang dari hadis. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah. Man, barang siapa, yurid adalah menghendaki, Allah siapa Allah, bihi kepada man khairan pada kebaikan, yufaqih maka menjadikan faqih siapa Allah, memahamkan siapa Allah, hu kepada man fitini dalam urusan agama, wa yulhimhu dan memberikan ilham siapa Allahu kepada man rusdahu pada kebenarannya. Ini juga menjelaskan bagaimana keutamaannya ilmu atau fadilatul ilmi. Kalau kamu pengen tahu orang ini baik atau tidak, petandanya orang baik apa tidak, itu gampang. Apa? Orang itu akan diberi pemahaman, pengertian terkait dengan agamanya Allah, dan Allah Ta'ala juga akan mengilhaminya dengan kebenaran. Itu janjinya Allah seperti itu. Jadi kalau kita ini, kok saya semangat ya ngaji ilmu agamanya Allah, kok saya kalau melakukan kebenaran kok semangat, oh bersyukurlah, tersenyumlah, berarti kamu ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Apa buktinya? Katanya Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik, dikehendaki khair oleh Allah, maka orang itu akan diberi pengetahuan terkait dengan agamanya Allah dan akan diberikan ilham atas kebenarannya orang itu. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama, adapun orang-orang alim, warasatul anbiya'i, adalah ahli warisnya para nabi. Kalau kalian bertanya siapa ahli warisnya para nabi, al ulama, orang-orang yang alim itu adalah ahli warisnya para nabi. Wa ma'lumun, diketahui, annau sesungguhnya la rutbata, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, faqul nubuwati, di atas kenabian, wala syarafa, dan tidak ada kehormatan, kemuliaan, fauqa syarafil warasati, di atas kemuliaannya mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris, litilkar rutbati, pada pangkat itu. Tidak ada pangkat yang melebihi pangkatnya kenabian. Kalau nabi itu luar biasa, kamu mau daftar apa? Daftar malaikat. Oh, malaikat bukan manusia. Manusia yang terhebat siapa? Para nabi. Berarti ini pangkat terbaik. Seperti itu. Tidak ada kehormatan yang lebih hebat daripada menjadi ahli warisnya para nabi. Ahli waris dari siapa? Litil karutbati, pada pangkat itu. Sekarang kalau kita mau jujur, adakah yang lebih hebat dari para nabi? Tidak ada. Karena manusia paling hebat adalah utusannya Allah, para nabinya Allah. Kemudian kalau sudah tidak ada, berarti tidak keren. Tapi kamu tetap keren kalau kamu bisa menjadi ulama. Loh, kok bisa? Karena ulama itu ahli warisnya para nabi, penerusnya para nabi. Kamu sudah mendapatkan kehormatan luar biasa dengan menjadi ahli waris dari posisi para nabi. Menjadi apa? Ya menjadi ulama.
ulama. Makanya kalau kalian ini semangat ngaji, semangat mencari ilmu, semangat mengejar ilmu agama, insya Allah hidupmu bahagia. Kalau tidak kaya Ustaz apa bahagia? Tak kasih tahu bahagia itu bukan dengan kekayaan. Banyak orang yang secara kekayaan biasa-biasa, tapi senyuman luar biasa muncul dari dirinya. Orang yang tersenyum itu menunjukkan dia bahagia. Kalau kamu tersenyum saja tidak bisa meskipun hartamu banyak, alamat kalau kamu sebenarnya hidupnya ngenes, atau mungkin tidak paham tentang kehidupan, atau mungkin kamu tuli dengan sekitarmu. Kok kamu nggak tersenyum? Nggak dengar saya, oh berarti tuli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, memintakan ampunan, lil alimi, bagi orang yang alim, ma fis samawati, apa makhluknya Allah fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh makhluknya Allah yang di langit dan di bumi. Coba, kamu tidak mau semangat ngaji itu kan aneh. Kamu dimintakan ampunan. Makanya kalau kamu ketemu orang alim, kok sedikit dia itu bermaksiat lah, bermaksiat kecil. Ini bukan dosa besar. Lihat cewek misalnya, kamu jangan suudzon. Alah dia alim kok. Loh jangan, bisa jadi dia mengamalkan hadis ini. Seperti itu. Kenapa kok Kiai Fadil kok suka melihat cewek? Kamu kan beda dengan saya kan orang alim. Terus gimana? Loh, orang alim itu yastaghfiru ma fis samawati wal ardh. Di langit itu semuanya memintakan ampunan untuk saya. Yang di bumi juga memintakan ampunan untuk saya. Gimana coba? Saya sekarang bermaksiat. Kalau malaikat yang minta ampunan, kira-kira sama nggak dengan kamu yang minta ampunan? Kan beda. Makanya Fadil, jadikan ini sebuah motivasi. Jadikan ini sebuah motivasi kamu untuk menjadi orang yang selalu diampuni. Yastaghfiru ma fis samawati wal ardh. Coba, gimana malaikat dibikin sibuk oleh kamu gara-gara kamu punya ilmu? Coba kamu tidak punya ilmu, malaikat tidak sibuk. Ngapain saya mendoakan kamu? Kamu apa istimewanya? Coba kamu jadi orang alim. Makanya meskipun ada orang alim, ahli maksiat, kamu juga tidak usah merasa so hebat kamu. Jangan-jangan dia bermaksiat hari ini, detik itu juga dia sudah dihapus. Kenapa? Oh, malaikat yang sibuk. Ya Allah, ampunilah Kiai Fadil ini, ya Allah. Luar biasa. Sementara Kang Puji ahli ibadah puasa Senin Kemis, belum tentu Kang Puji. Ya tahu? Padahal ini Pak Kang Puji ahli maksiat. Belum tentu. Kenapa? Dia punya ilmu. Makanya rugi kalau orang tidak mau mengkaji ilmu. Jadi jangan sampai kalian ini ngaji dibatasi oleh usia. No. Jangan. Saya kan sudah menikah, sudah punya anak 2, sudah punya anak 3. Ngapain saya ngaji? Nah, berarti kamu tidak daftar jadi orang alim. Ustadz, orang alim apakah harus menguasai kitab di belakang Ustadz? Tidak. Begitu. Kamu dengan ngaji, kegoblokan kamu hilang, kamu sudah alim. Bisa mengamalkan, mantap. Begitu, selalu ngaji. Sampai kapan? Sampai mati ngaji. Begitu. Paham ya?